Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rusadi dengan NIM 432222010139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir positif. Apa sih berpikir positif itu? Berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Nah, berpikir positif menurut Ubaidi yaitu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan pengawasan pikiran. Nah, di sini ada komponen-komponen yang menurut Ubaidi, yaitu muatan pikiran. Apa sih itu muatan pikiran? Muatan pikiran merupakan suatu usaha untuk mengisi pikiran dengan berbagai hal yang positif atau muatan yang positif. Lalu selanjutnya ada penggunaan pikiran, yaitu memasukkan muatan positif pada ruang pikiran. Uh, Jika kita telah memasukkan muatan positif pada ruang pikiran, akan sia-sia jika tidak diiringi dengan tindakan yang nyata. Sehingga isi muatan yang positif tersebut perlu diaktualisasikan ke dalam tindakan agar ada dampak yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya pengawasan pikiran. Aktivitas ini mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruang pikiran dan bagaimana cara pikiran tersebut bekerja. Lalu ada karakteristik berpikir positif. Yang pertama, orang yang berpikir positif mengakui atau menyadari bahwa ada pikiran negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi ia yakin bahwa semua pikiran negatif tersebut dapat dihilangkan. Lalu yang kedua, ada orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Jadi orang-orang yang memiliki pikiran positif itu tidak gampang menyerah ketika dia sedang dihadapi oleh kesulitan atau sedang mendapat masalah. Yang ketiga, orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Biasanya orang-orang yang dipenuhi dengan pikiran positif tentu dia lebih berani atau dia itu lebih konsisten untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai tujuan atau goals-nya. Lalu yang keempat, orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya, dan tidak pernah meremehkan itu semua. Jadi biasanya orang yang dipenuhi pikiran positif itu tidak pernah meremehkan kemampuan dirinya, keterampilan dirinya, dan bakat dirinya di depan orang-orang. Dia malah terus ingin menunjukkan value dirinya tersebut. Lalu di sini ada aspek-aspek berpikir positif. Yang pertama ada aspek harapan positif, yang dimana maksudnya itu adalah bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita tuh yakin, atau setiap individu tuh yakin bahwa masalah tersebut akan selesai. Dengan kayak kita meyakinkan bahwa kita akan optimis nih menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak pernah ada rasa kegagalan dalam diri kita, rasa takut gagal dalam diri kita. Lalu yang kedua ada afirmasi diri. Ketika kita sedang menghadapi masalah, tentunya kita akan memusatkan perhatian kita ke kekuatan diri kita dan kepercayaan diri kita. Dan kita tidak pernah menyalahkan diri dan terus mengasih masukan-masukan positif untuk diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, pernyataan yang tidak menilai. Di mana ini situasinya ketika kita sedang mempunyai pikiran-pikiran negatif atau sedang dilanda pikiran negatif, tentunya kita tidak boleh menilai keadaan, tetapi kita menilai menilai keadaan, tetapi kita harus harus menyadari apa yang sedang kita alami gitu. Terus langsung keempat, penyesuaian diri yang realistik, di mana kita harus ketika kita sedang menghadapi masalah, kita harus menghadapi itu dengan kenyataan yang ada bahwa kita sedang dilanda masalah dan kita tidak boleh lari dari masalah tersebut, dan juga kita harus yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan. Di sini selanjutnya ada manfaat berpikir positif. Tentunya manfaat berpikir positif itu banyak sekali, dan ini ada 7 manfaat yang saya masukkan. Yang pertama untuk kesehatan. Tentunya ketika kita berpikir positif, tubuh kita akan merespon dengan hal-hal yang sehat, bahwa kita tidak akan gampang sakit, tidak akan gampang demam atau yang lainnya.
Tetapi jika kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif atau aura-aura negatif, tubuh kita akan merespon bahwa kita akan sering-sering sakit, akan pusing-pusing tidak jelas, seperti itu. Lalu yang kedua ada feeling of success, di mana orang yang dipenuhi pikirannya dengan pikiran yang positif, tentunya mereka itu mempunyai jiwa yang tekad yang yakin untuk bahwa dirinya itu pasti bakal sukses di suatu saat nanti meskipun mereka ini sering gagal. Lalu ada sifat optimis. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, tentunya kita akan lebih optimis kepada sesuatu yang kita ingin tuju. Jadi kita akan lebih yakin untuk kita berhasil nih bahwa kita bisa mencapai mencapai goals kita. Lalu yang keempat ada positive emotion, di mana orang yang mempunyai pikiran positif ini tentunya emosionalnya lebih tertata rapi dan tidak akan lebih marah atau tidak akan gampang terbawa suasana. Lalu yang kelima ada self confidence. Di mana orang yang mempunyai pikiran positif atau yang dipenuhi pikiran positif tentunya kepercayaan dirinya lebih meningkat dan mereka akan lebih percaya untuk tampil di depan banyak orang dan tidak akan gugup lagi untuk tampil di depan banyak orang. Lalu yang keenam ada positive relationship, di mana artinya bahwa ketika kita mempunyai pikiran positif, kita akan memiliki hubungan yang baik, baik dari keluarga, teman, maupun pasangan kita sendiri, pasti kita akan memiliki hubungan yang baik dengan siapapun itu. Karena kita tidak akan mempunyai pikiran yang negatif atau hal-hal jahat bagi mereka. Lalu yang ketujuh ada kreatif. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, tentu pikiran-pikiran kita akan lebih terbuka atau open-minded gitu. Jadi kita akan menemukan ide-ide baru yang bisa kita realisasikan di kehidupan kita, di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya adalah hasil kuesioner, di mana ada pernyataan di sini yaitu saya akan menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan berpikir positif. Di sini ada 15 jawaban, 60% setuju dan 40% sangat setuju. Di sini bahwa orang-orang yakin bahwa kita akan menyelesaikan masalah jika kita berpikir positif, kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan tenang juga. Lalu selanjutnya ada, saya senang berbagi pengalaman diri dengan teman dan mendengarkan pengalaman mereka. Di sini jawaban dari 15 jawaban, di mana 53,3% yang sangat setuju, 33,3% yang setuju, dan 13,3% tidak setuju. Di sini kita lihat masih ada orang yang tidak mau men-share pengalaman dirinya ke teman atau kerabatnya dan tidak mau mendengarkan pengalaman mereka. Jadi mungkin mereka share nih pengalaman dirinya, tetapi dia tidak mau mendengarkan pengalaman diri orang lain. Atau sebaliknya, mereka tidak mau men-share pengalaman dirinya, tidak mau diberitahukan kepada orang lain, tapi mereka mau mendengarkan pengalaman dari teman-teman sekitarnya. Ya, yang ketiga ada pernyataan saya mengakui kenyataan dan segera berusaha menyesuaikan diri dari penyesalan tanpa menyalahkan diri. Di mana 60% setuju, 26,7% sangat setuju, 13,3% tidak setuju. Di sini masih ada orang yang tidak mau mengakui kenyataan bahwa dirinya mungkin sedang menghadapi masalah, mereka tidak mau mengakui kenyataan itu. Dan mereka tidak mau menyesuaikan dengan penyesalan-penyesalan yang telah mereka lalui. Gitu. Terus ada yang keempat ini, pakaian yang saya gunakan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri saya. 15 jawaban juga, di mana 80% yang sangat setuju, 20% yang setuju. Jadi orang akan lebih percaya diri ketika mereka menggunakan pakaian yang menurut mereka nyaman dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Terus ada saya akan marah saat orang menyinggung penampilan saya. 46,7% orang 15 jawaban di mana 46,7% tidak setuju, 33,3% setuju, 20% sangat setuju. Di mana yang tidak setuju ini adalah orang-orang yang tidak akan marah bila orang lain tuh berpendapat tentang penampilan mereka. Yang setuju ini mungkin mereka ketika dikasih pendapat sama orang lain, mereka akan kesal.
tapi tidak akan mereka ungkapkan kekesalannya. Dan yang sangat setuju ini mungkin mereka langsung menyampaikan bahwa ya mereka setelah menggunakan penampilan mereka menurut dirinya nyaman menurut dirinya, tapi dia tidak akan mempedulikan perkataan orang lain gitu. Terus hasil yang pernyataan selanjutnya ini, saya tidak suka melihat pengalaman di masa lalu. Di sini ada 15 jawaban, di mana 46,7% tidak setuju, 26,7% setuju, 13,3% sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Bahwa 40,67% ini mereka tuh masih melihat masa lalunya, masih belajar dari pengalaman masa lalunya untuk menyesuaikan diri di masa yang sekarang atau di masa depan. Yang 26,7% ini mungkin orang-orangnya akan fokus saja ke diri mereka yang pada saat ini untuk mencapai goals mereka di masa depan. Jadi mereka tidak akan mengulik-ulik lagi. Nah, ya 13,3% dan 13,3% ini yang sangat tidak setuju dan sangat setuju ini mungkin mereka tidak akan mengulik-ngulik masa lalu yang sangat tidak setuju ini. eh, eh, Mereka yang sangat setuju ini mereka mungkin tidak akan mengulik-ngulik masa lalunya dan mereka akan fokus untuk dirinya di masa depan. Dan 13,3% ini yang sangat tidak setuju, mungkin mereka akan belajar terus dari masa lalunya, dari pengalaman mereka untuk memperbaiki di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus mempunyai pikiran yang positif agar kehidupan kita atau masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan secara tenang dan dengan secara tenang dan secara pikiran yang positif. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau memperhatikan saya dan sudah mau menonton video ini. Semoga teman-teman terus berpikir positif dan kita termasuk orang-orang yang punya jiwa-jiwa positif. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.